Ya, kembali lagi ya. Kita lanjutkan perkuliahan irigasi dan bangunan air kedua untuk topik yang terakhir ya. Topik yang terakhir apa itu? Ya, kita akan belajar mengenai pengaturan sungai dan bangunan pelengkap ya. Jadi ada bangunan-bangunan untuk mengatur sungai dan bangunan-bangunan lain yang melengkapi di dalam suatu bangunan air. Ya. Nah, kita lihat bangunan pengaturan sungai apa saja itu, ya kan? Ya, itu yang pertama lindungan terhadap gerusan, ya. Jadi dasar sungai dilindungi untuk gerusan. Kemudian apa? Lindungan tanggul sungai, ya. Jadi sungainya diberi tanggul supaya kan ini akan dibendung ya supaya nggak meluap ya. Jadi ada tanggulnya ya. Nah, tanggul itu sendiri itu harus panjang dan elevasinya, elevasi ketinggiannya ya. Kenapa? Ya biar ini kan air dibendung dia naik, tahu? Naik ya supaya nggak meluap. Kalau meluap nanti banjir ya. Nah, kemudian arah porosnya, arah asnya ya. Tinggi jagaan. Tinggi jagaan itu apa? Jadi tinggi untuk menjaga. Jadi antara muka air sampai ini elevasi tanggul. Nah, ini ada spellingnya atau istilahnya tinggi jagaan. Nah, kemudian potongan melintangnya. Kemudian tanggul ada pembuangannya. Juga kita sodetan sungai ya. Tadi sungai disodet diluruskan atau gimana ya itu kalau kita ingat waktu kita belajar mengenai metode pelaksanaan kan bisa bendung itu dilaksanakan di sungainya maka harus ada sodetannya atau dilaksanakan di sodetan. Nah, itu ya. Nah, ini terus pengarah aliran ya. Jadi ada juga nah ini tadi yang tanggul untuk banjir ya. Kemudian ada juga ini ada bantarannya untuk apa? Menghindari gerusan dasar sungai. Nah, di sini ada pengarah. Ini ada grep pengarah ya. Pengarah supaya airnya terarah baik, terarah baik. Terus di sini masuk ke saluran primer, di sini ada pembilas. Nah, ini contoh bendung gerak ya. Kalau bendung gerak nggak ada pembilasnya, dia kalau dibuka begitu langsung sedimen yang mengendap di sini langsung tergelontor ya. Nah, ini apa? Tanggul ini bendungnya. Bukan bendungan ini, bendung. Hah? Ini nganu tanggulnya, bendung ya. Supaya ini enggak segini banyaknya kan terlalu lebar ya. Jadi dia dipersempit begini ya. Jadi ini mengarahkan aliran. Tentu di sini akan terjadi di sini kan nggak ada air ya, jadi di sini ada endapan ya. Di mana ini kursor saya? Kok hilang? Nah, di sini nih tentu ada endapan ya. Ini karena begini kan. Jadi ini airnya mengalirnya kan kecil-kecil ini. Di sini ada pulau-pulau endapannya ya. Nah, terus ini krip tadi ya. Krip itu bisa gini untuk menghindari supaya tanggulnya aman. Maka airnya kan begini. Ini dikasih krip gini. Ini kan air ya. Jadi dikasih penghalang-penghalang ini krip. Nah, ini potongannya ya. Krip batu buangan ya, macam itu ya. Cara antara masing-masing krip ini rumusnya ya. Kemudian krip dari bronjong dan kayu ya. Nah, ini kalau ini bronjong itu batu-batu yang ditempati kayak kawat itu ya, itu bronjong ya. Bisa juga dari kayu ini dipasang pilar-pilar kayu ya. Nah, kemudian tanggul ya. Ini tanggulnya ini.
ini kan air begini. Nah, dia kan akan naik begini. Nah, tanggulnya ini mesti setinggi ini ya, supaya air nggak sampai melimpas ya. Jet ini. Nah, ini jet ada hitungannya ya. Nah, ini kan air ini dibendung, maka terjadi itu ya. Nah, tinggi jagaan atau potongan melintang. Tinggi jagaan diambil biasanya 25 cm atau 30 cm atau 50 cm tergantung dari dinamika aliran sungai itu. Kalau sungai itu kalau banjir bisa banyak, nah harap agak diberi tinggi jagaan yang cukup ya. Tanggul banjir direncanakan dengan lebar atas 3 meter. Kenapa? Itu supaya bisa lewat inspeksi ya, dan menyangga jalan di atasnya ya. Maka lebar itu hendaknya ditambah sesuai dengan kebutuhan ya untuk jalan inspeksi. Tanggul yang tingginya lebih dari 5 meter sebaiknya dicek stabilitasnya ya. Kalau terlalu tinggi nanti jangan-jangan bisa longsor ya. Jadi stabilitasnya harus dicek. Bila pondasi tanggul tidak kedap air, maka air harus dibuat parit halang ya. Jadi ada ini untuk parit, ada paritnya supaya nggak masuk ke tanggul ya, nggak masuk ke tanggul atau parit halang ya, yang dalamnya sampai sepertiga tinggi dari air ya. Nah ini potongan melintang nih tanggul ya, ini tanggul. Nah, ini tanggul ya. Nah ini dinding penghalang. Jadi ada begininya. Supaya ini air di sini nggak langsung begini, tapi dia ngalirnya akan lebih jauh ya, supaya tanggulnya aman ya. Jadi ini semacam perencanaan itu tanggul bendung ya, semacam itu. Jadi, nah pembuangan air atau drainase ya. Jadi ini ada sungai, ini bendung ya, maka dia ada pembuang. Pembuangnya bisa sejajar ya, bisa juga melalui kayak pintu-pintu begini ya. Ini dibuang ya. Begitu ya. Jadi ini kalau misalnya ini pembuangannya bisa sejajar dengan tanggulnya, itu tadi yang aliran ya, supaya aman, untuk tanggulnya aman ya. Nah, terus ini tadi yang diomong sudetan, ini seperti kalau kita ingat waktu saya menjelaskan mengenai metode pelaksanaan konstruksi bendung. Nah, ini misalnya disudet begini, disudet. Nah, ini habis itu ini ditutup ya. Ini kan sungai yang semula begini dijadikan begini ya, itu sudetan ini ya. Nah, tanggul penutup ya. Jadi ada penutup juga, beberapa perencanaan tanggul penutup aliran harus dibelokkan melalui sudetan. Jadi tanggul penutup tuh ini. Nah, ini ditutup. Tutup ya, tanggul penutup. Supaya aliran sudah nggak ke sini lagi, tapi dia ke sana. Nah, ya. Itu tanggul penutup ya. Kemudian ini tipe tanggul penutup ya. Jadi untuk nutup ya, untuk nutup jadi air nggak ke sana ya. Ini permanen ya. Nah, maka pembuang ada pembuang nih di sini ya. Supaya air di sini kan tentu akan masuk ke sini. Nah, kalau nggak ada pembuang nanti kalau sampai ke sana ininya akan jebol ya. Jadi sebetulnya ini macam bendungan kecil ya. Nah, perencanaan bendungan. Jadi air tidak boleh melimpas ke situ ya. Nah, tugas tuliskan dan gambarkan secara lengkap tipe bangunan pengaturan sungai. Tinggal salin saja ya. Tuliskan beberapa ketentuan, kriteria dan standar yang perlu dipertimbangkan pada bangunan pengaturan sungai dan bangunan pelengkap. Semua sudah ada. Kamu tinggal tulis tangan supaya bisa baca ya. Begitu. Nah, terima kasih. Sampai jumpa pada
perkuliahan topik lain lagi ya. Tadi perkuliahan irigasi, ini tadi topik terakhir ya. Terima kasih.